wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arifa Azhara Fadila dari Prodi Pendidikan Teknik Boga kelas A dengan NIM 19511241025. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah jurnal yang berjudul Diet Bebas Gluten Tantangan Teknologi dan Gizi. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih itu diet bebas gluten. Nah, bermula pada tahun 1941 ketika memulai debutnya dalam sebuah laporan tentang perawatan penyakit celiak oleh dokter anak dan ilmuwan yang bernama Willem Kardec. Nah, diet bebas gluten ini merupakan satu-satunya pilihan untuk orang dengan penyakit celiak, yakni intoleransi gluten yang parah. Nah, selanjutnya, gluten itu merupakan protein yang larut dalam etanol dari gandum, gandum hitam, dan jelai. Nah, dari ketiganya, gandumlah yang paling tinggi kandungan glutennya. Normalnya, gluten tidak berbahaya bagi tubuh. Justru beberapa penelitian menyatakan bahwa gluten memiliki manfaat bagi kesehatan. Namun, pada orang yang mengalami penyakit celiak, protein dalam gandum ini tidak bisa dicerna dengan baik sehingga menimbulkan berbagai gangguan. Nah, selanjutnya di sini adalah tujuan dari jurnal ini, yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang motivasi saat ini di balik penggunaan diet bebas gluten, serta tantangan teknologi dan nutrisi dari diet secara keseluruhan. Nah, di sini ada beberapa produk diet bebas gluten. Yang pertama itu ada nasi atau beras. Nah, nasi atau beras ini merupakan salah satu biji-bijian bebas gluten yang paling populer untuk penderita penyakit celiak. Nah, di sini beras termasuk jenis beras merah, beras putih, dan beras liar, bahkan beras ketan. Nah, yang kedua itu ada jagung. Jagung yang dimaksud di sini yaitu jagung yang dimakan langsung dari tongkolnya. Yang ketiga itu ada quinoa. Nah, quinoa sendiri ini merupakan biji-bijian padat nutrisi yang memberikan jumlah antioksidan yang lebih tinggi dari biji-bijian yang lain. Nah, yang keempat itu ada millet. Nah, millet ini juga merupakan biji-bijian yang bebas gluten, yang mengandung banyak magnesium, serat, asam fifat, serat mangan, yang akan membantu pertumbuhan jaringan ikat dan tulang tubuh. Selanjutnya, di sini ada strategi penggantian gluten. Nah, di sini strateginya ada 3. Yang pertama, menggabungkan prolin dan glukosa dalam resep produk bebas gluten. Karena ini adalah prekursor dari komponen yang mudah menguap yang ditemukan dalam produk roti berbahan gandum. Yang kedua, ada bahan dasar strategi pemrosesan yang berbeda akan ditinjau dengan fokus pada tekstur, struktur, dan volume produk roti bebas gluten. Yang ketiga ada formulasi roti bebas gluten yang berfokus pada efek bahan tambahan atau pengganti sebagian salah satu bahan dasar dengan senyawa lain yang menjanjikan. Nah, di sini ada bahan-bahan pengganti gluten ya. Yang pertama ada pati, sereal, hidrokoloid, protein. Selain itu, ada 2 bahan minor yang ditambahkan sebagai bahan tambahan yaitu enzim dan pengemulsi. Nah, selanjutnya di sini ada tabel tepung. Tepung alternatif digunakan dalam formulasi produk bebas gluten dengan efek kualitas utama. Nah, dari tabel tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hanya roti dengan bahan oat yang agak sebanding dengan roti gandum. Semua roti lainnya memiliki kualitas yang lebih rendah dalam hal volume roti, tekstur remah, fisik, umur simpan, dan profil aroma.
Nah, yang kedua di sini ada tabel hidrokoloid. Dari tabel tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hidrokoloid meningkatkan volume roti dan membantu Zein agar lebih menyerupai gluten. Selanjutnya, semua hidrokoloid meningkatkan elastisitas adonan, meningkatkan volume roti, tekstur mikro, tekstur tekstur, struktur mikro, dan juga sifat sensorik. Nah, yang ketiga di sini ada serat ya, ada tabel serat. Nah, dari tabel tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penambahan serat makan mengubah sifat kohesi adonan dan pasta pati atau glukosa oksidase meningkatkan volume tertentu. Selanjutnya, serat larut menurunkan konsistensi adonan, meningkatkan volume roti, dan menurunkan kekerasan remah. Serat halus yang tidak larut juga meningkatkan volume roti dan menurunkan kekerasan remah. Serat tidak larut yang kasar menurunkan volume roti dan meningkatkan kekerasan. Dan secara umum, serat larut meningkatkan kestabilan struktur, sedangkan serat tidak larut mengganggu struktur. Nah, selanjutnya di sini ada implikasi gizi. Yang pertama, secara keseluruhan, produk bebas gluten lebih tinggi lemak, gula, dan natrium dibandingkan dengan produk biasa. Yang kedua, roti bebas gluten mengandung lemak total setidaknya 2 kali lipat dari jumlah yang ditemukan pada roti yang mengandung gluten. Yang ketiga, banyak produk pasta berbasis gluten memiliki karbohidrat yang jauh lebih tinggi. Nah, kesimpulan dari materi kali ini yaitu penggantian gluten sebagai bahan penting dalam berbagai produk makan tidaklah mudah. Bahan dan teknik pemrosesan yang berbeda telah diteliti hingga saat ini. Namun, kualitas produk bebas gluten seringkali tidak sebanding dengan produk yang mengandung gluten. Lebih banyak usaha harus dilakukan untuk pendekatan yang lebih rasional yang menggunakan produk yang mengandung gluten sebagai standar emas. Motivasi untuk mengadopsi gaya hidup bebas gluten melampaui penerapan aslinya untuk pengelolaan penyakit celiak. Nah, manfaat kesehatan yang dirasakan dan gejala yang merugikan pada makanan memengaruhi keputusan individu untuk tidak mengonsumsi gluten. Sekian presentasi saya kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.